Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada hari kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, yang terlalu baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami berikan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
maha tinggi. Pagi hari ini kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami yang hadir pada pagi hari ini dan dimanapun kami berada. Kami rindu memberikan yang terbaik. Dari awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Namanya mulia, haleluya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari kembali kita bangkit berdiri bagi Dia, haleluya. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi di hadapannya. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, umat Tuhan. Kudus dan mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kasih-Nya besar, ajaib perbuatan-Nya. Haleluya. Berkuasa selama-lamanya. Sudah
memerintah. Hanya bagi Tuhan yang layak, Dia yang layak terima segala pujian. Pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan, kita tetap berdiri, kita tetap memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab betapa dalam kasih Tuhan dan begitu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, tidak terselami, tidak tertandingi. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau berkuasa selama-lamanya. Puji Kau selalu.
saudara, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak kami mengerti Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kembali kita bangkit berdiri. Meskipun aku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagi Yesus. Benar Tuhan, semua mungkin bagimu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau jawaban hidup kami ya Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan,
Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang kami tinggikan dan agungkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami sebentar dengan firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat kita berjumpa kembali beribadah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya lupa, nanti selesai firman, selesai doa berkat, tolong saudara tunggu 1 menit ya. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan ya. Baik, kita ada dalam suasana kebangkitan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kita ya, saudara-saudara, mulai kemarin ya, dan juga pagi ini kita mau melihat tentang kehidupan ya. Saudara, kemarin khotbah saya berjudul sebab Dia hidup, kita pun hidup. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan, kehidupan Tuhan itu juga memberi kehidupan bagi kita semua. Ya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat tentang satu tema yang tidak jauh berbeda, yaitu di dalam Dia ada hidup. Ya, di dalam Dia ada hidup. Ada satu ayat yang sangat kuat yang berbicara kepada saya. Mari kita baca bersama di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Ya, saudara, ayat ini sudah ya tidak tahu berapa puluh kali saya baca ya. Tapi saya baca lagi dan saya merasa ada sesuatu di dalamnya. Di dalam Dia ada hidup. Mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia, siapa Dia itu? Adalah firman yang menjadi manusia. Dan kita tahu namanya adalah Yesus. Dalam Yesus ada hidup. Ada kehidupan di dalam Yesus, saudara-saudara. Ya, sebab itu kemarin saya bicara tentang kita juga menerima kehidupan itu. Ada 3 macam kehidupan yang saya kemarin katakan. Ya, nah saudara bisa lihat di YouTube. Nah pagi hari ini kita mau melihat saudara-saudara bagaimana ya saudara-saudara bahwa kebangkitan itu ya menunjukkan, membuktikan bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan tentang kehidupan, coba next ya. Saudara-saudara, maka kita akan tahu bahwa kehidupan ini, yang namanya kehidupan, yang namanya life, yang namanya dalam bahasa Yunaninya zoe, makanya ada zoologi, ya, ilmu tentang kehidupan, ya, ada zoo, kalau saudara itu kebun binatang, saudara-saudara ya, tempatnya makhluk hidup di situ. Yang namanya life, yang namanya kehidupan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang hanya dapat dibuat oleh Allah. Manusia walaupun canggih, teknologi itu walaupun hebat, saudara-saudara, sehebat-hebatnya luar biasa, tapi manusia tidak pernah bisa membuat yang namanya kehidupan. Kalau saudara mungkin membaca, ada yang bisa, coba saudara beritahu saya. Mungkin saya salah. Tapi yang saya tahu, sampai sekarang manusia tidak bisa membuat kehidupan. Walaupun itu kehidupan yang paling sederhana sekalipun. Tidak bisa. Jadi jangan salah saudara-saudara ya. Kalau manusia menumbuhkan sesuatu, membuat sesuatu bertumbuh, itu bukan manusia yang buat. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Benih yang di dalamnya ada kehidupan, itu bukan manusia yang buat. Ya,
Yang manusia bikin yang paling hebat mungkin sekarang ini adalah robot. Ya, robot itu bisa yang dibuat sedemikian rupa yang menyerupai manusia, yang cantik, yang hebat menyerupai manusia. Tapi itu bukan kehidupan. Itu cuma mesin. Jadi yang namanya kehidupan, life, itu hanya Allah satu-satunya yang bisa membuat itu. Makanya saya katakan bahwa kebangkitan Yesus dari antara kematian itu benar-benar membuktikan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Sebab tidak mungkin, tidak ada lagi ya yang bisa membuat kebangkitan selain daripada Allah. So itu dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus ada kehidupan. Saudara-saudara, saudara percaya bahwa kita ada di dalam Yesus? Saudara percaya bahwa kita ada di dalam Yesus? Kita ada di dalam Yesus. Makanya saya katakan ada kehidupan, kita pun juga hidup, ya, sebab Dia adalah kehidupan itu. Sebab itu ketika Musa bertanya kepada Allah, ya, kalau bangsa Israel tanya kepadaku, siapa yang mengutus engkau? Aku harus jawab siapa? Ya Tuhan, siapa namamu? Dan Tuhan cuma berkata, namaku adalah I am. Perhatikan ini, jawaban ini saudara perhatikan ini ya. Allah menjawab, aku, namaku adalah aku. I am is I am. Aku adalah aku. Beritahu bahwa yang mengutus kamu namanya adalah aku. Saudara tahu nggak arti nama aku itu? Namanya aku itu artinya Dia adalah Allah yang hidup dari kekal sampai kekal. Itu maksudnya, saudara. Hanya Dialah yang bisa berkata aku. I am. Itu hanya Yesus, hanya Bapa, hanya Allah yang bisa berkata I am. Karena sebenarnya dunia ini tidak ada apa-apanya, kosong semuanya. Hanya Dialah, hanya I am itu yang ada. Yang ngomong ke sini agak sedikit filosofis memang saudara-saudara ya. Ya, tapi coba saudara renungkan hal ini. Ya, so itu saudara betapa luar biasanya Allah yang kita sembah ini. Allah yang hidup, di dalam Dia ada kehidupan. Ya, nah saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan melihat dari Injil Yohanes. Mengapa saya melihat dari Injil Yohanes? Next. Karena Injil Yohanes ini berbicara tentang kehidupan yang paling banyak. Ya, di dalam Injil Yohanes kata hidup itu sampai 60 kali. Yang terbanyak di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Nomor 1 di Injil Yohanes. Makanya saya beri judul di sini The Gospel of Life. Ya, Injil tentang kehidupan. Nah, di dalam Injil Yohanes saudara bisa melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai sang hidup itu. Ya, kita akan melihat bagaimana Dia yang adalah kehidupan, Dia menyatakan dirinya, Dia memperkenalkan dirinya, Dia introduce Himself. Dia 自我介绍. Ya, Dia memperkenalkan dirinya bahwa Dialah sang hidup itu. Nah, mari kita melihat bersama-sama ya. Yang pertama, Yesus berkata, akulah air hidup. Coba saya bacakan saja karena ini panjang ya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini adalah percakapan ya antara Yesus dengan seorang wanita Samaria. Dan itu sedikit agak melawan arus. Ya. Karena pada masa itu orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan, saudara-saudara. Apalagi Yesus seorang laki-laki Yahudi, lalu bicara dengan seorang wanita Samaria itu tidak lazim. Nah saudara, tapi Yesus memang sengaja, ya, dia mau menjumpai wanita ini yang sedang mencari air di tengah hari, di siang hari yang bolong. Itu juga tidak lazim, saudara-saudara. Mengapa demikian? Ya, karena rupanya wanita ini tidak mau ketemu orang. Mengapa dia tidak mau ketemu orang? Karena dia punya latar belakang yang kurang baik. Wanita ini kawin cerai sampai 5 kali. Sudah 5 kali, atau mungkin baru 5 kali, saudara. Tapi firman Tuhan tidak bicara dia wanita yang tidak baik loh ya. Bukan wanita yang yang ya PSK, bukan. Firman Tuhan tidak bicara itu. Tapi firman Tuhan bicara, dia sudah menikah sampai 5 kali. Kenapa dia melakukan itu, saudara-saudara? Karena dia mencari air, tanda kutip. Karena dia haus. Karena dia mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. So itu dia menikah dengan si A, nggak cocok. Maaf, saya tidak bicara tentang masalah biologis ya. Jangan saudara kaitkan dengan itu. Ya. Jadi ini memang dia tidak menemukan kepuasan di dalam pernikahannya. Dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia menikah dengan si A, nggak cocok, dia cerai. Si B dia harapkan bisa memberikan kebahagiaan, tidak cocok, cerai. Si C tidak cocok. Si D tidak cocok juga. Si E tidak cocok. Dan sekarang dengan si F. Dan besar kemungkinan dia tidak akan cocok. Saya ingat ada seorang bintang film semasa saya kecil yang cukup terkenal, namanya Elizabeth Taylor. Ya, kalau saudara seusia saya tentu tahu. Ya, seorang bintang film Hollywood yang terkenal, cantik dan memang luar biasa. Dan saudara-saudara, dalam hidupnya dia menikah sampai 7 kali. Yang paling lama itu dengan Richard Burton namanya. Ya, itu sampai menikah, cerai, sampai menikah lagi sama Richard Burton. Jadi kalau dijumlah mungkin 8 kali. Saudara. Mengapa? Sama dengan wanita ini. Karena dia tidak menemukan kepuasan dalam hidupnya. Sehingga dia terus mencari. Dia haus. Dan Yesus tahu keadaan wanita itu. Sebab itu dia berkata, kamu mencari air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu mencari air yang akan kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Saya tidak mengerti wanita ini ngerti atau tidak. Tapi yang pasti dia rindu. Ketika dia mendengar itu dia berkata, Tuhan, aku juga mau air yang kamu tawarkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dunia ini tidak bisa memberi kepuasan. Termasuk mungkin pernikahan Anda juga tidak bisa memberi kepuasan. Ya, coba perhatikan apa yang saya sampaikan. Kalau saudara mencari kepuasan dari dunia, ya,
dari kesenangan dunia, dari materi yang saudara miliki, termasuk kalau saudara mencari kepuasan dari pernikahan yang saudara miliki, saya berani jamin saudara tidak akan menemukan kepuasan. Sekali lagi saya tidak bicara tentang yang berhubungan dengan hal biologis, tidak. Ini sudah kepuasan batinia, lahiria, rohania. So itu kalau saudara menemukan pernikahan Anda tidak sesuai dengan harapan Anda, jangan saudara lari dari kenyataan. Ya. Atau saudara mengambil langkah seperti wanita ini. Saya berani katakan orang yang begitu, dia menikah sampai 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, pasti tidak akan puas dan pasti terus kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Saya sudah mengalami itu, bukan mengalami saudara saya, sudah menjumpai hal itu. Berapa kali ada orang datang kepada saya minta diberkati. Waktu dulu memang ya namanya orang itu kan perlu pengalaman ya saudara-saudara. Berapa kali saya mendoakan ya, tidak memberkati sebenarnya, tapi meresmikan mendoakan orang yang sudah pernah menikah. Dengan harapan supaya pernikahan ini membenahi hidupnya. Karena selalu alasannya saudara-saudara, mohon maaf ya, selalu berkata pernikahan saya pertama gagal karena istri saya nyeleweng. Karena suami saya menyeleweng. Cerita panjang lebar. Nah, karena saya tidak tahu, saya percaya. Akhirnya oh ya berarti orang ini dia cerai karena masalah yang kesalahannya di pihak yang sana. Akhirnya saya berkati, saudara. Bukan berkati, maaf, doakan, resmikan. Tapi apa yang saya dapat, saudara? Enggak berapa lama juga baru ketahuan ternyata orang ini enggak beres. Akhirnya cerai juga. Makanya saya sudah mengambil keputusan, maaf, saya beritahukan di sini saudara, saya tidak akan memberkati, meresmikan, mendoakan orang yang sudah pernah menikah dan cerai hidup. Maaf, saya beritahukan kepada saudara. Jadi saudara sudah tahu prinsip saya, ya, jangan saudara memperkenalkan, misalnya ada family dan sebagainya, oh diberkati di tempatku aja, saya akan tolak. Ya, karena itu memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kecuali memang cerai mati, itu masalah lain, saudara. Karena cerai mati, dia terbebas dari perjanjian nikah. Tapi yang namanya cerai hidup, mohon maaf, ya, saya tidak akan memberkati. Jadi tunggu sampai pasangan Anda dipanggil Tuhan, baru datang kepada saya. Om, ini enggak dipanggil-panggil Tuhan ya, sudah, tungguin aja. Ya, saudara-saudara, kebetulan saya kok bicara ke sini. Nah, saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan wanita ini dia mencari kepuasan. Dan Yesus menawarkan air hidup yang bisa memberi dia kepuasan. Air hidup, the living water. Bicara tentang apa? Next. Tidak lain, Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus. Makanya tadi saya belum selesai dengan perkataan saya ya. Kalau saudara mungkin tidak menjumpai kepuasan dalam pernikahanmu, ya, saudara jangan ambil jalan pintas, tapi datang kepada Tuhan. Yang bisa memuaskan kita cuma Roh Kudus. Tentu bukan berarti pernikahan ini terus dibiarkan begitu saja, harus dibenahi tentunya. Apa masalahnya? Ya, coba dikomunikasikan. Suami istri harus buka hati membenahi pernikahan ini. Komunikasi suami istri itu penting, saudara.
Ya, saya percaya kalau suami mau buka hati, istri buka hati, pasti akan ada jalan keluar. Ya, jadi bukan berarti saya ngomong gini, oh kalau gitu cari Tuhan biar no. Bukan. Tetap saudara harus mengupayakan bagaimana pernikahan ini diperbaiki. Walaupun itu tentu masih perlu banyak proses tentunya. Tidak bisa seperti orang balik tangan ya juga tidak bisa. Tergantung masalahnya apa bukan. Tapi satu hal yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita mengharapkan kepuasan dari manusia. Yang bisa memuaskan Anda dan saya hanya satu adalah Tuhan, Roh Kudusnya itu saudara-saudara. Dialah yang bisa memberikan kepuasan kepada kita. Dan kita tidak akan haus lagi. Yang kedua, Yesus berkata, saya bacakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Akulah roti hidup. Tadi kita sudah melihat akulah air hidup. Sekarang akulah roti hidup. Nah saudara-saudaraku, kalau kita melihat latar belakang daripada perkataan Yesus ini, maka kita akan mengerti. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. 5.000 orang itu yang laki-laki saja, belum terhitung yang wanita, yang anak-anak belum dihitung. Atau berapa banyak. Dan setelah itu saudara-saudara dikatakan Yesus menyingkir. Ya. Tapi saudara-saudara orang-orang itu berbondong-bondong datang lagi kepada Tuhan. Mereka mencari Yesus. Disitulah Tuhan Yesus mulai berbicara tentang roti hidup. Dan Yesus ngomong begini, kamu mencari aku bukan mencari kebenaran, bukan mencari aku yang pribadi ini, bukan. Tetapi kamu mencari aku karena kamu kenyang. Sudah bisa baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Kamu mencari aku karena ini, masalah perut. Dengan lain kata begitu. Kamu bukan mencari aku sesungguhnya karena kamu ingin mendengar firman-Ku, karena ingin belajar kebenaran, karena kamu ingin menemukan kebenaran, tetapi kamu mencari aku karena kamu sudah makan, aku beri kekenyang, aku beri makan, kamu kenyang, dan sekarang kamu mencari aku untuk kebutuhan perutmu. Dan ketika saya merenungkan ini saya terhenyak. Mengapa? Karena banyak kali orang percaya masih mempunyai konsep yang seperti itu. Mengapa datang kepada Yesus? Untuk bisa diberkati, Om. Supaya saya diberkati, Om. Supaya saya dilindungi. Supaya saya macam-macam. Dengan lain kata, banyak orang mencari Yesus untuk kepentingan-kepentingan jasmani belaka. Makanya ketika Yesus mulai bicara tentang roti hidup, dikatakan banyak orang yang kecewa lalu meninggalkan Yesus. Dan Yesus tantang murid-muridnya, Anda yang 12 ini bagaimana? Kalau Anda juga kecewa mau meninggalkan aku, silahkan. Tapi untung masih ada yang namanya Petrus. Petrus ini walaupun kadang-kadang bicara tidak melalui pikiran, tapi kadang-kadang instingnya betul. Ya. Coba kita lihat apa yang Petrus katakan. Next. Dan Petrus berkata demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sekali lagi hidup. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah. Ini yang seharusnya, saudara.
Mengapa kita mencari Yesus? Bukan sekedar karena kita butuh pertolongannya belaka. Karena kita butuh berkatnya belaka. Karena kita tahu, karena kita takut kalau kita tidak mencari Yesus nanti kita kualat tidak diberkati. Bukan sekedar itu, saudara-saudara. Tapi satu hal, kita mencari Yesus karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup dan benar, Allah satu-satunya, Dialah yang kudus dari Allah. Mengerti apa yang saya katakan, saudara? Ya, mari kita benahi motivasi kita pagi hari ini. Ya, sehingga kita tidak sampai, banyak orang sekarang, saya yakin kalau model-model orang yang seperti itu, saudara, mencari Yesus hanya untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi saja, mereka pasti akan kecewa satu saat. Dan mereka akan meninggalkan Tuhan. Sudah terbukti di Yohanes pasal 6. Ketika Yesus mulai bicara tentang hal-hal rohani, tentang kebangkitan, tentang hidup, tentang ini, mereka semua tidak bisa terima. Bukan ini yang kami cari, ternyata. Dan mereka meninggalkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dialah roti hidup itu. Yang memberi makan rohani kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan oleh roti. Orang hidup bukan hanya karena roti jasmani, tapi karena setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Carilah Yesus karena Dialah firman itu. Dialah roti hidupan itu. Dialah yang bisa memuaskan jiwa kita. Lalu bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani saya? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Apa Anda pikir Tuhan tidak tahu kalau kita butuh berkat, butuh pekerjaan kita lancar, butuh jalan keluar, butuh penyakit kita disembuhkan, butuh ini, butuh itu. Apa kira-kira saudara pikir Tuhan tidak tahu? Dia sangat tahu. Ya, Dia sangat tahu. Dia sangat tahu kebutuhanmu. Pagi hari ini saudara datang dengan kebutuhan apa Dia tahu. Pergumulanmu apa Dia tahu. Makanya Tuhan Yesus ngomong begini saudara ya. Next, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 ya. Ayat yang sangat kondang. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari roti yang hidup, mencari mana surgawi itu. Maka segala kebutuhan saudara Tuhan pasti tambahkan. Ya. Dan yang ketiga, Yesus berkata bahwa akulah terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup. Coba tampilkan ayat berikutnya. Di dalam Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Fountain of life. Ya, sumber kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Terang hidup. Saudara-saudaraku, manusia butuh terang untuk hidup. Ya. Jangankan terang sesungguhnya, terang lampu aja saudara kalau dimatikan kita bingung kan? Kita meraba-raba, nabrak sana nabrak sini. Ya, itu baru terang lampu. Terang matahari sangat penting untuk kehidupan manusia. Tanpa terang matahari, ya kita pasti mati. Dan saudara tahu matahari itu, terang matahari itu sampai di bumi
itu pas 8 menit sekian detik. Tidak pernah luput itu, saudara. Tidak pernah. Pas jaraknya. Karena begitu lebih dekat sedikit, manusia pasti akan terbakar. Lebih jauh sedikit, manusia akan mati kedinginan. Tapi terang yang daripada Tuhan itu lebih dari segala perkara. Ingat, Kejadian pasal 1 ayat 3, sebelum matahari diciptakan, matahari baru diciptakan di hari yang keempat. Yang pertama-tama Allah ciptakan apa? Jadilah terang. Terang pun jadi. Mengapa? Karena terang itu sangat penting. Terang itu memberi kehidupan. Dan nanti saudara-saudara, di kota Yerusalem baru sudah tidak ada lagi matahari, bulan dan bintang-bintang. Karena dikatakan Allah adalah terang di dalam kota itu. Jadi ada satu terang yang memberi kehidupan, saudara-saudara. Bukan sekedar terang matahari, tapi benar-benar terang yang keluar dari sumber kehidupan ini. Fountain of life, sumber hayat, mengeluarkan terang yang memberi kehidupan bagi manusia. Dan orang yang hidup dalam terang dikatakan dia tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Next. Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan terang itu selalu menang atas kegelapan. Ya, saudara, saya yakin tidak ada di antara kita yang suka dengan namanya kegelapan. Kalau yang di luar sana saya tidak tahu. Firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang suka kegelapan karena apa? Mereka tidak mau perbuatan mereka diekspos di dalam terang. Tapi kita adalah anak-anak terang. Amin. Ya, kita senang hidup dalam terang, saudara. Ya, dan kita memiliki terang hidup itu. Apa terang hidup itu? Coba tampilkan ayat berikutnya ini ya. Next. Tidak lain adalah firman. Haleluya. Firman Tuhan ini adalah terang, saudara-saudara. Ya, kemarin saya juga bicara tentang firman. Hari ini saya juga bicara lagi firman itu. Baca firman itu, saudara. Roh Kudus dan firman itulah sumber kehidupan kita. Ya, Roh Kudus adalah air hidup. Ya, firman Tuhan adalah terang hidup yang memberikan tuntunan kepada langkah kita sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan, saudara-saudara. Dua hal ini saudara perhatikan. Ya, Roh Kudus bersekutu dengan Roh Kudus. Kita sebentar lagi masuk hari kenaikan dan kita adakan doa 10 hari di tempat ini, saudara-saudara. Khusus kita berdoa untuk baptisan Roh Kudus. Kita minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan firman Allah saudara dengar, saudara baca, saudara dalami dan saudara hidupi. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara semua. Ya, coba kita baca ayat ini sebagai ayat penutup kita. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam firman, dalam Roh Kudus, di dalam Yesus ada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, segala
segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala mari sembah hanya bagimu, Yesus. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah sumber kehidupan kami, Tuhan, yang menghidupkan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Oh, beri kepada kami hati yang rindu selalu, baik kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan. Kami rindu kehidupan kami seutuhnya dihidupkan oleh Tuhan. Haleluya. Rohani dan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu semua. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat kehidupan dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang minggu yang baru ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati.